Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qal masailu minal jumu'ati. Nah, beberapa masail dari Jumat, tentang sholat Jumat. Ada beberapa masail disebutkan di sini. Yang pertama, idrakul Jum'ati, mendapatkan Jumat. Kapan itu orang dikatakan dapat Jumat, dapat sholat Jumat? Idza adraka rak'atan, apabila mendapati oleh seseorang akan satu rakaat ma'al imami, bersama imam. Adrakal Jum'ata, maka mendapatkan ia akan Jumat. Jadi kapan kita dapat satu rakaat bersama imam, itu dapat Jumat. Paham tak? Dapat satu rakaat bersama imam, berarti dapat Jumat. Imam salam, kita tambahin satu. Wa yudrikuha kadzalika, wa yudrikuha, dan mendapatkan akan rakaat kadzalika, juga seperti itu, satu rakaat maksudnya. Idza adraka ma'a masbuqin, apabila mendapati ia bersama masbuq, rakaatan, akan satu rakaat. Jadi maknanya wa yudrikuha kadzalik, wa yudrikuha, dan mendapati akan Jumat kadzalik, ya, seperti daripada itu, dapat satu rakaat bersama imam. Idza adraka, apabila ia mendapati ma'a masbuqin, bersama dengan masbuq, makmum masbuq, rakaatan, akan satu rakaat. Inda Ibni Hajarin, menurut pendapat Imam Ibni Hajar. Khilafan Ramli, berbeda Ramli dengan Imam Ramli. Jadi Ibn Hajar mengatakan begini, dapat satu rakaat bersama imam Jumat, itu dapat Jumat. Begitu juga kalau dapat satu rakaat bersama masbuq. Jadi masbuq gambarannya begini nih, ada orang masbuq. Ini orang dapat satu rakaat bersama imam. Imam salam, dia nambah satu rakaat. Pas lagi nambah, Hajar Rojali datang, telat juga. Berarti di makmum sama dan dia Hajar Rojali dapat satu rakaat juga sama dapat Jumat juga. Merembet terus sampai zuhur pengen habis. Oh ya. Sampai habis tuh. Kalau habis zuhur habis Jumat namanya. Itu menurut Imam Ibni Hajar. Kalau Imam Romli enggak. Cuma satu rakaat sama imam dibilang. Kalau mau masuk kagak dapat. Enggak dapat Jumat. Artinya apa? Salatnya 4. Nomor 1 ta'liqat. Tadi dikatakan apabila mendapati seorang akan satu rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan Jumat. Walau kana masbukan, walaupun ada dia itu adalah makmum masbuk. Ya. Wa yusannu fi haqqihi, maka disunnahkan. Nomor 2, nomor 1 salah baca. Apa? Nomor 2 saja. Enggak, talikan nomor 2 itu. Iya. Maka kok gak nyambung sini. Jadi pembahasan idza adraka raka'atan, apabila seorang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka hukumnya dia mendapatkan Jumat. Jelas tuh ya? Iya. Fa idza kanat raka'atu tsaniyatu, maka apabila rakaat yang kedua, ya. Fa idza kanat raka'atu tsaniyah, maka apabila rakaat yang kedua. Ini rakaata fi rakaatu dibaca. Fa idza kanat ar-rak'ata tsaniyatan, fa yajibu ay yusalli mal imam ila salam inda Ibni Hajar. Ya. Fa idza kanat ar-rak'atu tsaniyatu, ar-rak'atu tsaniyah, maka apabila rakaat yang kedua yang ia dapat rakaat yang kedua,
kedua. Fayajibu maka wajib ayyusalliya salat ia ma'al imam bersama imam ila salami sampai salam. Inda Ibn Hajarin menurut Ibn Hajar. Falau faragahu maka apabila dia bermufaragah akan imam lam yudrik maka enggak mendapati ia al-jum'ata akan Jumat. Kan dikatakan apa? Orang wajib ya berjamaah bersama imam itu dalam Jumat yang wajibnya 1 rakaat. Paham tuh? Wajib 1 rakaat, sempurna 1 rakaat. Sempurna 1 rakaat. Ente masuknya di rakaat kedua. Berarti wajib ente ikut sama imam sampai imam salam. Kalau imam belum salam ente niat mufaragah, berarti belum 1 rakaat sempurna dapat bersama. Nah, paham tuh maksud itu? Maka fa idza kanat ar-rak'ah tsaniyah ya fayajibu ayyusalliya maka wajib atasnya salat bersama imam sampai salam inda Ibn Hajar itu. Falau faragahu apabila dia niat mufaragah ya faragah berpisah ia akan imam lam yudrik maka enggak mendapati ia al-jum'at akan Jumat. Kenapa? Karena kapan seorang wajib berjamaah dalam Jumat cuma dalam 1 rakaat. Kan begitu. Jadi gambaran begini nih. Ente bareng-bareng bersama imam. Ini gambaran pertama. Salat Jumat. Pas rakaat yang pertama selesai, bangkit dari sujud yang kedua di rakaat pertama. Berarti rakaat kedua nawau al-mufaragah. Satu masjid yang berpisah dari imam. Boleh kan? Boleh. Cuma makruh aja hukumnya. Bicara boleh, Bu. Karena wajibnya hanya pada rakaat pertama. 1 rakaat maksudnya. Bermakmum 1 rakaat bersama imam. Paham? Cuma perkumpulannya tetap nggak boleh kurang dari 40 sampai selesai semua. Cuma jamaahnya juga yang wajib di rakaat yang jelas perbedaan di situ. Nah, gambaran di sini, kalau seorang dapat bersama imam di rakaat kedua, kan berarti masih dapat rakaat 1 ya. Cuma Ibn Hajar bilang, iya, kapan rakaat pertama kelar sampai salam. Rakaat kedua kelar sampai salam. Imam salam baru dia diri. Nggak boleh imam lagi tasyahud terakhir dia niat mufaragah. Ini menurut Ibn Hajar. Imam Rabi mengatakan nggak apa-apa, cuma sampai sujud kedua doang. Paham tuh? Berarti sujud kedua imam udah bangun kan selesai itu. Dia udah sampai 1 rakaat kata Imam Romli. Dia niat mufaragah nggak apa-apa. Tinggal terusin sendiri 1 salam. Maksud itu? Ulangi lagi. Apabila ada rakaat yang kedua, ini si makmum mendapat. Enakan si rakaat tsaniyah nih. Apabila mendapatkan oleh rakaat akan rakaat yang kedua begitu. Iya. Enak begitu Ustaz? Fa idza kanat ar-rak'atu tsaniyah. Apabila mendapati akan rakaat yang kedua, maka wajib ayyusalliya salat ia bersama imam sampai sama. Itu menurut pendapat Ibn Hajar. Oh, kenapa? Karena Ibn Hajar mengatakan 1 rakaat sempurna ya sampai selesai. Nah, dia dapetin di rakaat kedua sampai rakaat kedua selesai, sampai salam. Maksud itu? Bang Robi bilang enggak. Cukup pas dia udah ngangkat kepala dari sujud yang kedua, tasyahud terakhir, udah dapat 1 rakaat dia. Hatta niat mufaragah enggak apa-apa. Imam tasyahud, dia bangun lagi 1. Ini jangan dilakuin ya. Cuma bicara hukum boleh. Jadi intinya apa? Wajib berjamaah bersama imam dalam sholat Jumat itu cuma 1 rakaat aja sempurna. Rakaat kedua, kalau sudah dapat 1 rakaat bersama imam, rakaat kedua boleh baginya niat berpisah dari maksudnya. Kan udah dibaca dulu. Cuma jangan niat mufaragah. Itu fadilahnya hilang banyak. Ini kalau tebelat aja, ya.
Udah rakaat pertama, rakaat kedua nih, lagi rakaat kedua, ulus. Bisa gak begitu tuh? Wah dahsyat nih, ini kacau nih. Imamnya lama lagi ya. Ente niat berpisah, langsung baca surah pendek Qul huwallah, inna ata'ina daya. Kan cepet tuh. Salam, langsung kabur ini. Ini buat darurat aja. Walaupun samping itu bilang gila nih orang gila. Ya pasti begitu ya. Ini buat darurat. Intinya apa? Pokoknya yang wajib hanya dalam rakaat pertama saja. Mendapatkan satu rakaat bersama imam. Nah, bagi yang masbuk dia dapat imam sudah rakaat kedua. Otomatis biar dia dapat Jumat, nah rakaat kedua mesti penuh dia sama imam. Ibn Hajar bilang sampai salam. Baru dapat satu rakaat. Kalau belum salam, imam masih tasyahud, dia niat mufaragah, belum dapat rakaat tuh Ibn Hajar. Enggak dapat Jumat berarti dia. Kalau Imam Rawi bilang dapat. Yang penting sudah bangun dari sujud yang kedua. Jelas ya? Ya. 6. Yang kedua al-masbuk. Ma'mum masbuk. Alladzi lam yudrik. Yang tidak mendapati ia ruku ar-rakaati tsaniyah, akan ruku yang kedua. Makmum yang masbuk yang tidak mendapati ruku rakaat yang kedua. Artinya apa? Imam sudah mengangkat kepalanya dari ruku rakaat yang kedua. Kan kalau misalnya imam sudah ngangkat kepala dari ruku di rakaat kedua, berarti kan nggak dapat rakaat ya, betul? Dapat nggak? Itu baru datang nih, imam lagi itidal rakaat kedua, berarti kan nanti nggak dapat rakaat. Karena kapan dapat rakaat? Kalau kita ruku tumaknina bersama imam. Itu baru ruku tumaknina bersama imam, baru dapat rakaat. Imam udah ngangkat kepala dari ruku yang kedua, dari rakaat kedua, berarti ente nggak dapat Jumat di situ. Jadi katakan al-masbuk, makmum masbuk alladzi lam yudrik, yang tidak mendapati ia ruku ar-rakaati tsaniyah, akan ruku rakaat kedua. Bagaimana yang dilakukan? Jangan balik badan kabur, jangan. Pulang. Atau misalnya imam lagi tasyahud terakhir. Di rakaat kedua. Pokoknya intinya sudah mengangkat kepala dari ruku rakaat kedua. Apa yang dia lakukan? Yanwil Jum'ata. Berniat ia akan Jumat. Tetap usalli fardal Jum'ah ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Langsung ngikutin keadaan imam. Wa yusalli 4 raka'atin dhuhran. Ntar salami imam, dia terusin 4 rakaat. Dia sholat 4 rakaat zuhur. Niatnya Jumat, sholatnya 4 rakaat. Wa hadza ma'na qauli ba'dihim, dan ini arti ucapan sebagian ulama. Lana sakhsun, ada lagzun, teka-teki dalam ilmu fikih. Lana sakhsun, ada seseorang, ya. Lana sakhsun, ya, kita punya seseorang, dia sholat, wala nawa, dan tidak niat. Sholat sama niatnya beda. Nawa dia niat, wala sholat, tapi enggak. Artinya apa? Sholat niatnya beda, niat sholatnya beda. Jawabannya apa tuh? Nih, makmum masbuk yang bermakmum dengan imam Jumat, imam sudah mengangkat kepala dari ruku rakaat yang kedua, kagak dapat rakaat. Gampangnya imam udah tasyahud terakhir dah. Itu baru datang nih. Ya, gimana nih? Jangan kabur. Yang ada kabur balik kanan. Malu. Tetap salat niatnya Jumat. Usalli fardal Jum'ah ma'muman lillahi, Allahu Akbar. Langsung tasyahud terakhir bersama imam. Imam salam, itu 4 rakaat. Udah langsung diri aja 4 rakaat. Jelas ya? Nah ini teka-teki dari ilmu fikih ini. Ada seorang sholat, niatnya beda. Niat, sholatnya beda. Niatnya sholat Jumat 4 rakaat. Itu. Talikan nomor 3. Kenapa dia niat Jumat? Nah, sini dibahas. Yanwil Jum'ata, berniat ia akan Jumat, muwafaqatan lil imam.
mencocoki kepada imam. Karena imamnya Jumat. Kenapa sih? Li'annahu qad yatrukul imamu, karena kadang-kadang meninggalkan oleh imam ruknan, akan satu rukun. Fayazidu rak'atan, maka menambah imam akan satu rakaat. Fayudrikul masbuk, maka mendapati oleh masbuk pihak dengan rakaat al-jum'ata, akan salat Jumat. Jadi harapannya begitu. Dia kan Jumat tuh tetap tuh. Ternyata imam lupa, loh tadi gua nggak meninggalkan satu rukun misalnya. Ya mungkin bisa aja begitu. Sehingga imam menambah satu rakaat. Dapat dia berarti Pak Imam. Dapat Jumat. Cuman jarang. Ini ngarep doang berarti ya. Walaupun kenyataannya jarang. Jadi gitu. Li'annahu qad yatrukul imam, karena kadang-kadang meninggalkan oleh imam akan satu rukun. Fayazidu, maka menambah ia rakaatan, akan satu rakaat. Fayudrikul masbuk, maka mendapati oleh masbuk pihak dengan rakaat al-jum'ah Jumat. Ternyata imam diri lagi. Dia merasa ada satu rukun yang ketinggalan. Kan nggak boleh kan? Atau syakka. Kan nggak boleh seorang melewati satu rukun dalam rukun salat dalam keadaan ragu. Nggak boleh. Lagi tasyahud terakhirnya imamnya ragu. Tadi ada ruku tumanina apa enggak ya? Syakka fi rukun, ragu dalam rukun. Nggak boleh seorang melewati rukun salat dalam keadaan ragu. Maka kalau begitu wajib kembali kepada yang dia ragu. Ruku tumanina. Kata imam yang baru datang kebenaran ya. Berarti gue dapat Jumat. Ngarep banget begitu ya. Nah, yang ketiga masailnya hukmul istighal an salatil jum'ah ba'dal adhan tsani. Hukum menyibukkan diri dari melaksanakan salat Jumat setelah adzan yang kedua. Ini hukum orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu setelah adzan kedua. Hukumnya apa? Yahrumul istighalu, haram al-istighal, menyibukkan, anha, dari Jumat, menyibukkan sesuatu, anha, dari Jumat ya. Bibai'in, dengan apa menyibukkan? Dengan jual beli, enggak boleh. Au nahwihi, atau semisalnya. Atau selain jual beli apa aja. Itu Kang jahit, masih jahit juga. Enggak boleh. Ya, apa aja. Jual beli, masih transaksi jual beli setelah adzan kedua, maka hukumnya haram. Jual belinya sah tapi haram di sini. Tapi sah, tapi hukumnya apa? Haram. Haram dosa berarti. Bal walau ibadah. Nah, bahkan menyibukkannya walaupun dengan ibadah. Jadi bukan hanya jual beli doang. Maka ada kalimat apa? Bibai'in au nahwi. Dengan jual beli atau yang lain. Walau bil ibadah, walaupun menyibukkan dengan ibadah. Udah azan kedua, ente masih apa tuh? Baca zikir di rumah. Baca kitab. Lo ngapain? Walau ibadah, walau ibadah, bahkan walaupun menyibukkan dengan ibadah. Naam, iya, yukrahu istighaluhu bi syai'in. Dimakruhkan istighaluhu, akan menyibukkannya, ya, bisyai'in, dengan sesuatu, wa huwa masyin, dan dia dalam keadaan berjalan, ilaiha, kepada Jumat. Kalau menyibukkannya sambil jalan, makruh. Setelah adzan kedua. Apa misalnya itu? Masih jualan main HP gitu ya. Atau main HP masih, atau masih jualan. Bukan masang ini nih lotre, bukan ya, HP bukan. Bukan. Ya, di apa misalnya, mari jualan dia. Setelah adzan yang kedua, tapi sambil jalan menuju ini makruh aja, enggak haram. Iya. Yukrahu istighaluhu, dimakruhkan akan menyibukkannya bisa dengan sesuatu, wa huwa, ini wawunya wawu namanya wawu wawul hal, wa huwa masyin, dan dia dalam keadaan berjalan ilaiha, kepada Jumat.
Au bimahallin, atau dia berada di tempat dalam keadaan bimahallin, di satu tempat, bimahallin garibin, di tempat yang dekat, ka'inda babil masjid, seperti di sisi pintu masjid. Dia menyibukkannya itu dan dia dekat pintu masjid. Nggak haram tapi yang haram setelah azan kedua, menyibukkan sesuatu walaupun dengan ibadah. Apalagi dengan jual beli, masih dagang, masih main catur, apa lagi. Masih baca kitab tadi tuh. Di sini kedengeran udah azan kedua nih. Ajar-ajar udah naik. Di sini masih baca kitab misalnya. Inti aja lah contohnya dah. Ya. Nah, ini haram nggak boleh itu. Tapi kalau dia menyibukkannya sambil jalan menuju Jumat, makruh. Atau berada dia di sisi dekat pintu masjid. Luarnya gitu. Luar sambil apa dah menyibukkan sesuatu. Itu makruh. Nah. Hukmus safar yaumal jum'ah. Hukum safar pada hari Jumat. Yahrumus safaru, haram safar, idza tayaggana, apabila yakin ia. Yang pertama, haram apabila dia yakin, au ghalaba ala dhannihi, atau mengalahkan ia atas sangkaannya, annahu la yudrikul jum'ata, bahwasanya dia tidak mendapati akan Jumat, fi magasadihi, di tujuannya, au fi tariqihi, atau di jalanan. Itu haram. Ente safar pada hari Jumat, ente orang yang wajib Jumat. Berarti safarnya itu habis subuh. Kalau safarnya sebelum subuh, kalau safar tawil nggak wajib Jumat. Dia keluar dari kampung halamannya sebelum subuh. Jam 3 jalan ke Tegal dari sini. Otomatis subuh sudah berada di luar Jakarta. Berarti sudah nggak wajib Jumat namanya. Nah ini kalau jalannya habis subuh, wajib tuh, atau pulang kampung ini. Makanya hati-hati yang pulang kampung, jangan beli tiket yang kalau hari Jumat, yang sebelum Jumat. Itu wajib baginya Jumat di perjalanan itu. Kan nggak mungkin kau naik kereta. Jumat di mana ini? Nggak bisa. Itu haram, nggak boleh. Ya, bilangin yang pulang-pulang kampung hari Jumat, kecuali keretanya jalan sebelum subuh. Jam 3 malam ada gak? Nggak ada ya. Kereta semen doang ada mungkin ya. Kereta orang gak ada. Nah itu. Jadi hukum safar pada hari Jumat ya nggak apa-apa. Kalau dengan catatan hukum safar haram. Kalau dia itu yakin atau sangkaannya mengalahkan bahwasanya dia nggak bakal dapetin Jumat di tempat tujuannya atau di jalanan. Tapi kalau dia ente yakin atau sangkaan ente mengalahkan, berarti itu di atas 50% namanya. Bakal sampai di sana tujuan Jumat di sana, atau bisa Jumat di jalanan. Ini nggak apa-apa. Ente jalan mau ke Tegal pulang nih, ya. Kalau kereta kan nggak bisa tuh sampai jam 2 siang, otomatis di Jumat jalan. Kalau naik mobil pribadi masih bisa, ya. Atau bisnya udah ada bilang, ntar jam 12 kita sholat dulu ya, bilang itu Jumat. Misalnya gitu, boleh. Yakin seperti itu atau sangkaannya mengalahkan, lebih memenangkan dapetin Jumat, itu boleh berarti. Wa illa, kalau enggak seperti itu, enggak yakin dan sangkanya tidak mengalahkan, fala yajuzu, maka safar pada hari Jumat enggak boleh, haram hukumnya. Jelas ya? Ya. Nah, lanjut terus. Lanjut, Ustaz. Terus bab salatil Aidain. Hah? Ada, buka pertanyaan aja. Betul yang mau tanya. Betul.